Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenakan nama saya Eki Chandra, NIM 19086424. Background saya dari Fakultas Keilmuan Olahraga, Pendidikan Olahraga, Prodi Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan membuat video materi mata kuliah tentang itu administrasi, supervisi dan pendidikan. Yang mana saya akan di sini membahas materi itu judulnya tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang mana tenaga kependidikan ini adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidik. Mereka hadir dalam proses pelaksanaan pendidik dalam satu pendidikan atau sekolah. Administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan adalah itu suatu proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, di mana mereka yang disebut dalam politik atau tenaga kependidikan ini karena mereka mengelola suatu proses pendidikan dengan mendesain sedemikian rupa. Dari proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini ada 3 macam. Yang pertama, pengadaan atau penerimaan. Itu adanya kegiatan penerimaan dan semester kelas semester. Hal ini berdasarkan analisis kebutuhan yang diperoleh dengan peserta didik selanjutnya, yaitu rekrutmen ialah penerimaan adanya syarat dan pertimbangan untuk menerima peserta didik dan pendidik, yaitu untuk bekerja di suatu lembaga pendidik. Selanjutnya itu melakukan seleksi. Hal ini dilakukan untuk mencari yang terbaik dan yang paling terbaik dalam melakukan dalam kegiatan tersebut. Yang kedua itu penempatan. Kita mendapatkan orang yang tepat untuk ditempatkan pada suatu lembaga pendidikan. Dalam proses tersebut, mereka akan ditempatkan yang memang dibutuhkan sesuai latar belakang kebutuhan dengan jabatan delegasi tugas yang dibutuhkan. Jadi kita harus bisa menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga itu orientasi. Para calon yang telah diseleksi, mereka sudah diterima melalui proses rekrutmen yang panjang dan mereka harus mengetahui apa yang harus dilakukan di suatu lembaga pendidik yang sudah menerimanya. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ini kewajiban dan hak. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada mereka atau kepada peserta didik yang mengajar dan memberikan pembelajaran agar peserta didik dapat menerima pendidikan. Dan sedangkan itu hak adalah sesuatu yang diterima, yaitu gaji, yang mana gaji ini kompensasi yang diterima Pak Didik berdasarkan yang berlaku. Ada tunjangannya tetap. Salah satu sebuah pembayaran bekerja sebagai pendidik yang dilakukan secara teratur, atau tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang dilakukan dengan tidak adanya kaitan dengan kehadiran pencapaian prestasi berbentuk uang transport dan uang produktivitas. Yang selanjutnya itu cuti PTK, yang mana PTK ini atau bisa disebut dengan pendidik dan kependidikan itu punya hak
asasi tuhanan yang itu lamanya sekurang-kurangnya 12 hari. Perempuan dibolehkan mengambil cuti sebulan atau 2 bulan sesudah melahirkan. Yang akan diterima oleh tenaga kependidikan adalah pembinaan dan pengembangan. Pembinaan adalah suatu kemampuan teknis dikembangkan secara teoritis dan konseptual atau keseluruhan dengan pekerja serta latihan langkah pengembangan, yaitu tentukan kebutuhan dan sasaran atau identitas program belajar. Yang selanjutnya, evaluasi ini dilakukan dengan yang namanya 5W, atau satu hal ini dilihat sejauh manakah proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan atau direncanakan dengan penilaian dan dilakukan seharusnya menilai. Program PTK ini memberikan masukan kepada peserta untuk giat dalam belajar sampai kapanpun dan berkelanjutan, di mana PTK ini bisa memotivasi agar giat belajar dan bisa meraih kesuksesan. Dan intinya, karena PTK itu memiliki tujuan agar peserta didik ini bisa menjadi pandai dan apapun itu keadaannya, PTK ini harus bisa membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Cuman sampai itu saja yang saya bisa jelaskan.